Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Konsep Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Saya selaku pembawa materi pertama atas nama Aisyah dan teman saya pembawa materi kedua atas nama Asri Meliasari. Baiklah, langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian kesehatan dan keselamatan kerja. K3 dapat diartikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani, ketenagakerjaan pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil kerja dan budaya menuju masyarakat makmur dan sejahtera. Sedangkan pengertian secara keilmuan adalah suatu ilmu pengetahuan yang penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Selanjutnya, filosofi kesehatan dan keselamatan kerja. Filosofi dasar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3K adalah melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja dalam menjalankan pekerjaannya melalui upaya-upaya pengendalian semua bentuk potensi bahaya yang ada di lingkungan setempat. Kerja, bila semua potensi bahaya telah dikendalikan dan memenuhi batas standar aman, maka akan memberikan kontribusi terciptanya kondisi lingkungan kerja yang aman, sehat, dan proses produksi menjadi lebih meningkat, lancar, dan pada akhirnya akan dapat menekankan resiko kerugian yang berdampak terhadap perekonomian. Peningkatan produktivitas perusahaan K3 harus didasarkan dengan adanya landasan K3 yang kuat dari manajemen dan semua unsur terkait yang visi dan nilai-nilai yang dimiliki. Bisnisnya bukan semata untuk mencari keuntungan, keselamatan dan kesehatan kerja dari tenaga kerja. C. Sejarah kesehatan dan keselamatan kerja di dunia dan di Indonesia. Sejarah K3 di dunia. Sejarah berkembangnya K3 di dunia tidak lepas dari perkembangan industri dan teknologi yang diciptakan oleh manusia. Seiring teknologi dan industri semakin maju, maka resiko kecelakaan kerja semakin besar. Manusia berpikir tentang keselamatan jiwa, pekerja, dan sekitarnya. Mulai saat itulah muncul istilah K3. Sejarah K3 di dunia. Zaman prasejarah. Manusia purba pada zaman prasejarah hidup berkelompok secara nomaden. Kehidupan mereka terkenal dengan berburu dan meramu untuk mempertahankan hidup. Hidup berkelompok untuk berburu hewan di hutan. Hal ini menunjukkan bahwa manusia zaman purba prasejarah telah memahami konsep dasar K3. Mereka ingin memperkecil resiko selama berburu. Sejarah K3 di dunia. Manusia prasejarah mengenal istilah K3 dari awal prasejarah hingga saat ini. Sejarah K3 di Indonesia. Sejarah keselamatan kerja di negara Indonesia atau K3 dimulai setelah Belanda hadir ke Indonesia pada era ke-17. Saat itu permasalahan keselamatan kerja di lokasi Indonesia mulai terasa untuk melindungi modal dan tanaman untuk industri. Saat sejumlah pekerja uap yang dipakai di industri Indonesia sekitar 120 ketel uap, munculnya undang-undang tentang kerja ketel uap di tahun 1853. Pada tahun 1898, jumlah menjadi 227 ketel uap, lalu dikeluarkan, kemudian mengenai pemasangan serta penanggungan jaringan di lokasi Indonesia. Pada tahun 1907 dilakukan mengenai penyangkutan obat kesehatan serta beberapa bahan kimia yang meledak serta berdampak pada keselamatan kerja.
serta peraturan khusus menjadi pelengkap. Perkenalkan, saya Asri Meliasari sebagai pemateri kedua. Saya akan menjelaskan mengenai tujuan K3, fungsi K3, organisasi keselamatan kerja dan lambang dari K3. Yang pertama yang saya ingin menjelaskan mengenai tujuan kesehatan dan keselamatan kerja. Secara umum, tujuan dari konsep K3 adalah untuk menciptakan tenaga kerja yang sehat dan produktif. Tujuan kesehatan dan keselamatan kerja yang disingkat K3 sendiri sangat penting bagi pegawai yang bekerja di sebuah perusahaan maupun proyek. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institut maupun lokasi proyek. Hal itu merupakan kajian yang penting agar dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Bila perusahaan secara khusus memperhatikan K3, maka karyawan dapat bekerja dengan aman, tentram, dan produktif dalam bekerja. Bagi pekerja K3, melindungi mereka dari bahaya yang terjadi selama proses bekerja dan juga efek kesehatan jangka panjang. K3 sendiri berperan untuk menjamin setiap tenaga kerja mendapatkan perlindungan kesehatan dan keselamatan selama bekerja, menjamin setiap sumber produksi layak dan aman digunakan sehingga dapat mengurangi resiko kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja. Di samping itu ada beberapa tujuan K3 secara khusus seperti mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, mencegah timbulnya beragam penyakit akibat kerja, baik itu dalam bentuk fisik, psikis, infeksi, keracunan, dan penularan. Selanjutnya, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan perlindungan terhadap para pekerja baik selama ataupun setelah masa kerja, membantu para pekerja agar optimal dalam bekerja, menciptakan sistem kerjasama, memastikan bahwa kondisi alat kerja aman, nyaman, dan layak untuk digunakan, mencegah kerugian akibat terjadinya kecelakaan kerja, melakukan pengendalian terhadap resiko-resiko yang ada di lingkungan kerja, memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban lingkungan kerja dan lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi kesehatan dan keselamatan kerja. Fungsi kesehatan dan keselamatan kerja merupakan konsep K3 yang dirancang untuk memberikan jaminan agar aktivitas kerja di perusahaan bisa berjalan dengan lancar. Dalam pelaksanaan K3 memiliki banyak fungsi, baik bagi perusahaan maupun karyawan, yaitu sebagai pedoman dalam mengidentifikasikan serta menilai risiko dan bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja, sebagai referensi dalam memberikan saran tentang perencanaan, proses pengorganisasian, desain tempat, dan implementasi pekerjaan, sebagai pedoman dalam memantau keselamatan dan kesehatan para pekerja di lingkungan kerja, sebagai dasar dalam memberikan saran tentang informasi, pendidikan dan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja, serta alat pelindung kerja, sebagai pedoman dalam menciptakan desain, metode, prosedur, dan program pengendalian bahaya, dan yang terakhir adalah sebagai referensi dalam mengukur efektivitas langkah-langkah dan program pengendalian bahaya. Selanjutnya mengenai organisasi keselamatan kerja. Organisasi keselamatan kerja atau merupakan organisasi K3 yang harus ada di perusahaan, yaitu P2K3 atau biasa disebut Panitia Pembina K3 adalah jantung dari sukses sistem manajemen K3. P2K3 merupakan wadah kerjasama antara unsur pimpinan, perusahaan, dan tenaga kerja dalam menangani masalah K3 di perusahaan. Ada pula manfaat dibentuknya P2K3 adalah mengembangkan kerjasama di bidang K3, meningkatkan kesadaran dan partisipasi tenaga kerja terhadap K3, forum komunikasi dalam bidang K3 menciptakan tempat kerja yang nihil kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Ada pula tugas pokok dari P2K3 adalah memberikan saran dan pertimbangan di bidang K3 kepada pengusaha atau pengurus tempat kerja. Selanjutnya adalah mengenai fungsi. Menghimpun dan mengelola data K3, membantu menunjukkan dan menjelaskan faktor bahaya, faktor yang mempengaruhi efisiensi dan PRODS APD, cara dan sikap kerja yang benar dan aman. Ada pula membantu pengusaha atau pengurus. Yang pertama adalah mengevaluasi cara kerja, proses, dan lingkungan kerja, tindakan koreksi dan alternatif, mengembangkan sistem pengendalian bahaya, mengevaluasi penyebab catch dan PAK, pengembangan penyuluhan dan penelitian, pemantauan gizi kerja dan makanan, memeriksa kelengkapan peralatan K3, pelayanan kesehatan dan tenaga kerja, mengembangkan lab dan interpretasi hasil PEM, dan yang terakhir adalah penyelenggaraan administrasi K3. Ada pula program kerja P2K3 meliputi safety meeting, inventarisasi permasalahan K3, identifikasi dan inventarisasi sumber bahaya, penerapan norma K3, inspeksi secara rutin dan teratur, penyelidikan dan analisis kecelakaan, pendidikan dan latihan, prosedur dan tata cara evakuasi.
catatan dan data K3, dan yang terakhir adalah laporan pertanggungjawaban. Anggota P2K3 terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja yang susunannya terdiri dari ketua sekretaris dan anggota. Sebagai sekretaris P2K3 adalah para ahli K3, yaitu tenaga teknis berkeahlian khusus yang membantu pimpinan perusahaan atau pengurus untuk menyelenggarakan dan meningkatkan usaha keselamatan kerja, hygiene perusahaan, dan kesehatan kerja, membantu pengawasan di bidang K3. Saya akan menjelaskan mengenai 5 organisasi di bidang keselamatan kerja dan sejenis di Indonesia. Yang pertama adalah Association Lembaga Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indonesia atau biasa disebut APLK3. Yang kedua, Ikatan Dokter Kesehatan Kerja Indonesia atau biasa disebut IDKI. Yang ketiga, Lembaga Sertifikasi Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau biasa disebut LSK K3. Yang keempat, Lembaga Informasi dan Perburuan Semarak LIPS. Dan yang terakhir adalah Dewan K3 Nasional atau biasa disebut DK3N. Yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai lambang kesehatan dan keselamatan kerja. Bentuk lambang K3, palang dilingkari roda bergigi 11 berwarna hijau di atas warna dasar putih. Arti dan makna simbol lambang logo K3 adalah palang mengartikan bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Roda gigi bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Warna putih mengartikan bersih dan suci. Warna hijau mengartikan selamat, sehat, dan sejahtera. Dan yang terakhir adalah 11 gerigi roda yang diartikan 11 bab dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.